Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannawna an takuna sannati kullaha Ramadan." Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bi muradi, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, ada ini tuh orangnya. Masya Allah, nggak kerasa kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Sya'ban ya. Berapa hari lagi kita puasa Ramadan? Kurang lebih 9 atau 10 harian lagi ya. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa sih kita ingin masuk di bulan Ramadan? Jangankan kita, Rasulullah 14 abad yang lalu, artinya 1400 tahun yang lalu sudah mengingatkan kepada kita melalui hadisnya, mana lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannawna an takuna sannati kullaha Ramadan. Kata Rasulullah, seandainya umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, maka niscaya mereka menginginkan semua bulan itu adalah bulan Ramadan dalam satu tahun. Jadi Ramadan aja inginnya. Kalau kita tahu kemuliaan, fadilah, keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Cuma sayangnya kadang-kadang umatku, kata Rasulullah, tidak memahami apa yang ada pada bulan Ramadan. Kalau kita tahu, kata Rasulullah, sudah jelas dikatakan dalam hadis tersebut, lau ta'lam, kalau mereka tahu, umat Rasulullah, ma fi Ramadan, apa yang ada pada bulan Ramadan, mereka menginginkan semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Lalu ada apa di bulan Ramadan sebetulnya? Ini kalau para ulama itu, Ibu, kalau kata Ramadan ada berapa huruf, Bu? Ramadan ada berapa huruf? Ada 7. Kebanyakan kayaknya itu, Bu. Alif ya. Nah, jadi ro, mim, dot, alif, nun. Jadi ada 5. Tuh kan? Nah, menurut para ulama, dari hurufnya saja itu mencerminkan arti yang ada dalam bulan Ramadan. Ro-nya itu adalah ridwanullah. Ro-nya tuh. Maksudnya apa? Ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Semua akhlakiyah, semua sikap, semua perilaku manusia yang berpuasa, ridwanullah, di bawah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Rasulullah katakan, seandainya umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, pasti mereka menginginkan semua bulan itu bulan Ramadan. Rohnya ridwanullah. Lalu kemudian dotnya, atau mimnya. Mimnya itu adalah maghfiratullah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan di bulan Ramadan.
Kenapa demikian? Rasul katakan 10 hari pertama itu adalah rahmat bagi umat manusia atau orang yang beragama Islam yang melaksanakan ibadah puasa. 10 hari keduanya adalah maghfirah, ampunan Allah. 10 hari terakhir itqun minan nar. 10 hari pertama Allah bukakan pintu rahmat. 10 hari kedua di bulan Ramadan Allah turunkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di hari 10 hari terakhirnya Allah katakan itqun minan nar, semua manusia yang berpuasa dan beragama Islam dibebaskan dari siksa api neraka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ada apa, Bu? Yang paling kita kenal, yang paling kita tahu, ada yang namanya Lailatul Qadar. Silakan. Waalaikumsalam. Nah, ada Lailatul Qadar. Cuma kadang-kadang suka salah kaprah di kita mah. Aduh, ini katanya malam ganjil nih 21 beriktikaf di masjid. Barang tanggal 22 nyantai lagi, tidur di rumah, ngorok-ngoroknya tidurnya juga. Gitu kadang-kadang. 23 masuk lagi ke masjid. Kata Rasulullah bukan seperti itu. Tetapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ada maghfirah Allah diturunkan di malam Lailatul Qadar. Itu Rasulullah sudah mengikatkan ikat pinggangnya secara kencang. Maksudnya apa? Beliau sudah bersiap-siap ketika 10 hari terakhir itu. Ini maknanya apa bagi kita? Tidak usah ditunggu malam ganjil, malam genap, malam ganjil, malam genap. Sudah kalau begitu dari mulai tanggal 21 kita sudah siap-siap menuju Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di Lailatul Qadar itu diumpamakan seperti 83 tahun usia kita, keutamaannya. Kalau kita meminta ampun kepada Allah di malam itu, kita mendapatkan ampunan Allah di malam itu, maka dosa kita seumur kita 83 tahun hapus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah katakan khairum min alfi syahrin, bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12, berapa jatuhnya? 83 tahun. Itu umur kita. Kalau umur sudah lewat dari 83 tahun sudah bengkok, udah ngerepotin orang hidup kan. Kenapa? Itu maknanya kenapa Rasulullah usianya 63 tahun. Kalau sudah 83 itu sudah banyak bonusnya. Apa artinya? Satu malam dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, mimnya maghfiratullah. Lalu dodnya adalah do'manullah, yakni tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa secara imanan wahtisaban, maka do'manullah, Allah akan tanggung dia. Tanggung apa? Tanggung kehidupannya ditanggung oleh Allah, rezekinya ditanggung pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini coba kita lihat dalam bulan Ramadan itu kadang-kadang kan kita sudah bisa melihat yang tadinya daun kelapa saja, daun kelapa nggak ada harganya. Kalau di bulan Ramadan mahal. Kelapanya tadinya murah, rujak es, rujak itu berapa sih? Tapi di bulan Ramadan laris beneran. Kenapa? Allah yang tanggung. Allah yang akan nanggung. Makanya insya Allah yang penting imanan wahtisaban. Puasanya penuh dengan keimanan dan kesungguhan. Yang bagaimana Ustaz keimanan dan kesungguhan? Nanti kita bahas ke belakangnya. Ya. Lalu yang berikutnya hurufnya alif. Ro, mim, dod, alif atau hamzah. Yakni ulfatullah. Ulfatullah itu adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, Allah sudah katakan as-saumu li wa anna az-zibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Apa artinya? Ramadan itu puasa Ramadan kalau sudah tidak ada hambatan, pahalanya langsung akan Allah berikan kepada yang bersangkutan. Lalu yang terakhir hurufnya itu adalah huruf nun.
Nun itu adalah nawalullah, yakni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa Ramadan, kenapa Rasulullah katakan lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannauna an takuna sannati kulla Ramadan, itu karena begitu banyak fadilah yang ada pada bulan Ramadan. Lanjut boten? Lanjut enggak? Ingat lagi ngaji di pengajian di Aji Gading, jadi boten-boten saos boten kok. Alhamdulillah hari ini itu sudah 2 tempat. Ini yang ketiga, nanti habis maghrib 1 lagi di belakang kantor Kementerian Agama. Bu Imas mah kenal mungkin orang Bu Asep gitu. Jadi Masya Allah, ya berkahnya saja lah, doanya mudah-mudahan sehat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, lalu Pak Ustadz, kan bulan Ramadan segitu mulianya pahalanya, fadilahnya begitu banyak. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan? Kadang-kadang kan, maka yang pertama kata para ulama, untuk mendapatkan fadilah, untuk mendapatkan kemanfaatan, untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan tanggungan dari Allah pada bulan Ramadan, ada beberapa sikap yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan. Sikap akhlak yang pertama ketika menyambut bulan Ramadan itu adalah kita harus rohbun bifarhin adim. Apa sih Ustadz rohbun bifarhin adim itu? Sambut datangnya bulan Ramadan dengan hati, dengan jiwa penuh dengan kebahagiaan. Umpama kita sudah 2 bulan, sudah hampir 12 bulan tidak ketemu suami. Ya, coba gimana tuh rasanya ketika ketemu. Nah, ini ketika kita sudah tidak bertemu dengan Ramadan selama 12 bulan, Ramadan datang, maka kata Rasulullah, sambut Ramadan itu penuh dengan kegembiraan. Ustaz, nyambutnya bagaimana? Apa? Alhamdulillah ya, Ramadan sudah dekat. Alhamdulillah ya, Ramadan sudah dekat. Apa harus seperti itu? Bukan seperti itu. Rasulullah katakan, man fariha biduhuli Ramadan harramallahu ta'ala jasadahu 'alan niron. Barang siapa orang yang berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan kepadanya dari berbagai macam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senangnya saja, bahagianya saja kita sudah dibebaskan dari berbagai macam siksa api neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu senangnya saja, bahagianya saja. Apalagi kalau kita menjalankannya. Bagaimana kita bahagia menyambut bulan Ramadan? Menurut para ulama ada beberapa sikap. Karena ada saja kadang-kadang menyambut bulan Ramadan tuh dilihat duit masih banyak di lemari, di tabungan masih banyak. Udahlah jalan-jalan kemana-mana, bawa keluarga, ke puncak dulu, kemana dulu. Apa seperti itu? Mungkin iya, tetapi menurut syariat itu tidak dibenarkan. Lalu bagaimana? Yang paling pokok adalah Rasulullah katakan, innallaha yuhibbun, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ketika menyambut bulan Ramadan dia memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Makanya syukur alhamdulillah ini, mudah-mudahan masih ada pengajiannya. Sekali lagi, masih kan nggak ada lagi kan, ini pengajian terakhir di bulan Sya'ban. Jangan-jangan ketika kita sudah beres pengajian dari sini, nggak kerasa tuh kita ngomongin si A, si B, si C. Habis pengajian tuh, padahal mau masuk di bulan Ramadan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu puasa Ramadan yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syukur alhamdulillah kalau misalkan hal semacam ini kita lakukan sebelum masuk di bulan Ramadan. Kenapa? Kan Allah katakan Saumu sahri Ramadan mu'allakun bainas sama wal ard. Puasa Ramadan itu menggantung antara langit dan bumi. Pahalanya belum disampaikan dan belum akan Allah terima.
illa radinan nasalaiha, kecuali manusia-manusia sudah ridho terhadap yang bersangkutan. Makanya disyariatkan bahagia menyambut bulan Ramadan itu memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Rasulullah katakan, innallaha yanzuru ila ummati birrahmah illal arba'ah. Jamaah ini dia yang datang. Ya, berarti banyak sebetulnya mainnya teh. Cuma kadang-kadang begitu, ya. Maklum kan belum beres di rumah, bapaknya belum disiapin apa-apa, kopi gitu. Jangan sampai ibu berangkat ngaji, Pak, Bu, sebelum berangkat bapak pengen ngopi dulu, gawe bikin antisipasi dewek misalkan. Jangan ya, titip gini. Percuma kita ngaji kemana, kesini, kesana, kesono gitu ya, tetapi tidak ada akhlaknya di dalamnya. Katakan silakan Bu. Ya, makanya dimaklumi saja gitu ya. Nah, Allah sudah katakan, so, silakan Bu. Ya, kita kembali lagi bahwasanya puasa Ramadan itu pahalanya tidak akan sampai dulu kepada kita kalau hubungan kita dengan sesama manusia belum dituntaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan ada beberapa golongan manusia yang Allah benci di dalam dia melaksanakan ibadah Ramadan. Artinya apa? Pahalanya ditahan dulu oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama adalah yang musyahinun. Kalau kucing nggak boleh dinakalin Bu ya. Kucing itu adalah binatang kesenangannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau nggak suka nggak apa-apa, yang penting tidak boleh kita berlaku kasar gitu saja. Gitu. Saya juga kadang gitu. Kalau anak-anak kalau dekat dia kan menimbulkan penyakit pes. Temen kayak ngaji ya. Udah sih, ini aja ke Ustadz aja ngelihat, jangan ke kucing, cuekin aja kucingnya. Bismillah, kita kembali Bu ya. Yang pertama, ketika kita mau masuk di bulan Ramadan itu rohbun bifarhin adim, senang dengan datangnya bulan Ramadan, sikapnya bagaimana? Perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kenapa demikian? Karena Allah katakan Allah memandang manusia itu penuh dengan rahmat, kecuali ada beberapa bagian manusia. Yang pertama adalah musyahinun. Musyahinun itu apa Ustadz? Musyahinun itu antara kita, antara tetangga, antara satu ke-RT-an atau ke-RW-an, satu komplek, sudah tidak bertanya 3 hari 3 malam karena persoalan kehidupan. Misalkan karena kesel, berantem, gara-gara hal sepele, sampai tidak berbicara dengan tetangga. Maka orang seperti ini jangan berharap puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya alhamdulillah kalau sore ini kita bisa ngumpul. Kadang-kadang kan kalau sendok itu tidak mungkin beradunya dengan gelas. Jarang. Tapi sendok itu pasti beradunya dengan piring atau dengan garpu. Karena ibu-ibu sering interaksi begini di majelis taklim, kadang-kadang ada kata, ada kalimat yang nyangkel. Maka kalau itu tidak disaling memaafkan, puasa kita akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama musyahinun, orang yang 3 hari 3 malam tidak saling tegur sapa karena pertengkaran, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Itu dengan tetangga, apalagi dengan serumah mah. Misalkan ada tetangga kita, saudara kita, mantu kita, kerabat kita mau bulan puasa masuk sama suaminya masih ewang-ewangan. Apa itu teh? Wah, hari ewang-ewangan teh apa itu tuh? Masing-masing gitu ya. Saling, wah, enggak itu justru
sewang-sewangan masing-masing. Masya Allah, ini Allah ancam dengan tidak akan diterimanya ibadah puasanya. Lalu yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah musyahinun wa qati'ur rahimah, orang yang memutuskan tali silaturahmi, terhambat puasanya di hadapan Allah. Ustaz, bagaimana sih yang mutus tali silaturahmi itu? Diajak begini susah tanpa ada halangan syar'i. Saya sudah tahu punya salah ke yang bersangkutan, saya minta maaf ke yang bersangkutan. Dianya tidak mau memaafkan saya. Dia ini adalah pemutus tali silaturahmi. Bagaimana hukumnya? Orang yang seperti itu maka puasanya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tuqati'ur rahimah, pemutus tali silaturahmi. Kalau kita punya dosa, perdosaan yang ada hubungannya dengan sesama manusia, maka puasa kita akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang berikutnya kata Rasulullah tadi ada musyahinun qati'ur rahimah. Yang ketiganya yang wa'akuli walidayhi, yakni puasanya orang-orang yang punya dosa terhadap kedua orang tuanya, maka puasanya tertolak di hadapan Allah. Yuk kita muhasabah nih, mau menghadapi bulan Ramadan. Sudahkah kita lepaskan dosa pertalian dosa kita terhadap orang tua kita? Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Itu pun masih ada sangkut pautnya dengan kita. Maka di sana kita perlu untuk meminta maaf dan memohon maaf kepada yang bersangkutan. Karena Allah melalui Rasulnya katakan, wa'akuli walidayhi, orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Makanya disyariatkan menghadapi bulan Ramadan itu kan ya, yang jauh rumahnya pulang dulu mudik, nggak sempet telepon dulu. Yang sudah meninggal cepat kita jarang-jarang beristighfar untuknya, maka kita beristighfar untuk kedua orang tua kita. Ingat kita muhasabah, orang tua kita waktu dulu masih hidup, ketika mau bulan Ramadan itu senangnya, kesukaannya misalkan suka melakukan sesuatu yang misalkan taruhlah beliau itu suka mewakafkan sajadah ke masjid, maka sebagai anak-anak keturunannya kita harus melanjutkan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tuanya. Ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Jadi yang namanya bahagia menyambut bulan Ramadan itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut keterangan para ulama, yang pertama rahbun bifarhin adim, yakni sambut kedatangan bulan Ramadan itu dengan penuh kebahagiaan. Bahagianya kita menyambut bulan Ramadan yakni dengan cara melepaskan diri dosa-dosa yang ada pertalian dengan sesama manusia, terutama dengan orang tua kita dan orang-orang terdekat kita. Ada yang mau tanya silahkan sambil jalan biar pengajiannya nggak ngantuk. Ya silakan. Ada yang sangkut paut dengan ibadah puasa, sok mangga ya, sambil jalan saja. Dari ini mah ngomongin Ramadan, ngomongin puasa juga ini mah udah kelihatan ibu-ibunya juga calakan KB di sini mas. Tahu calakan nggak bu? Enggak. Kalau di sini udah kelihatan, udah pinter-pinter semuanya sebetulnya mah. Tinggal ini mah silaturahminya saja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, setelah tadi menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, kata para ulama, bagaimana lagi menyambut bulan Ramadan itu, yakni ta'zizul iman, perkokoh keimanan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Maksudnya apa Ustaz? Tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita dalam upaya menyambut bulan Ramadan tersebut. Karena kan ibadah Ramadan itu utamanya adalah keimanan kepada Allah ya Bu ya. Ibu yakin nggak kalau Ramadan itu perintah dari Allah? Dari mana yakinnya? Al-Quran. Dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke 183 bunyinya,
Si Ustadz masih kita menanya-nanya katanya gitu. Ya ini mah ngobrol. Ya. Apal semua juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah perintah utama untuk melaksanakan ibadah puasa kita. Khawatir ditanya sama anak, khawatir ditanya sama cucu, ibu emang kenapa kita harus puasa? Perintah Allah. Dari mana perintahnya itu, kata Ustadz? Nah, khawatir begitu. Maka sumbernya dari mana? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Yang mana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hitobnya puasa itu diwajibkan, syarat utamanya adalah orang yang beriman. Saya mau tanya, kalau ada orang kafir puasa diterima nggak oleh Allah? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syarat mutlaknya adalah iman. Syarat wajib untuk melaksanakan ibadah puasa ada berapa, Bu? Yang pertama Islam, ya. Yang kedua al-bulugh, balik. Yang ketiga al-aqlu, yakni orang yang berakal. Yang keempatnya apa coba yang keempatnya? Al-iradah bis-shaum, atau dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang pertama al-Islam, syaratnya adalah melaksanakan ibadah puasa, dia harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, dia melaksanakan ibadah puasa pun tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Islam, ada syarat yang keduanya, apa? Al-bulugh, yakni dia pun harus balik. Balik itu Ustadz bagaimana? Balik itu adalah kalau usianya sudah nyampe ke 9 tahun untuk perempuan, atau datangnya bulan, atau sudah menikah, atau kalau laki-laki umur 17 tahun, atau dia sudah mimpi berhubungan suami istri, maka itu sudah balik. Belum usia 9 tahun perempuan tapi sudah menikah, wajib nggak puasa? Wajib, karena dia sudah bulugh karena pernikahan. Al-Islam wal bulugh. Yang ketiganya wal aqlu, yakni dia berakal. Ya. Orang yang tidak punya akal tidak wajib dia berpuasa. Makanya orang yang tidak puasa berarti orang yang tidak punya akal, salah satunya. Ya, dikatakan di sana. Lalu yang keempatnya wal qudrah atau al-iradah ala shaum. Dia mampu melaksanakan ibadah puasa. Syaratnya itu, ya. Wal qudratu ala shaum, dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Mampu bagaimana, Ustaz? Karena ayat berikutnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib berpuasa bagi 4 golongan manusia, tetapi ada persyaratan, harus qudrah, harus puasa dia melaksanakan ibadah puasa. Ini, Bu, hubungan dengan ibadah puasa bagi orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa. Saya mau tanya deh, siapa yang punya bapaknya kemarin pas bulan Ramadan meninggal saat Idul Fitri? Ada nggak? Tidak ada. Atau pertanyaannya kita rubah, ada orang misalkan dia sakit keras selama bulan Ramadan, lalu kemudian pas saat Idul Fitri meninggal, atau seminggu sebelum Idul Fitri meninggal, atau berapapun, ya, meninggal saja, maka itu wajib di fidyah. Wajib bayar fidyah. Ini yang harus kita ikhtiar, harus kita hati-hati. Menyambut bulan Ramadan itu kita muhasabah nih bagi diri kita, bagi suami kita, anak-anak kita, mantu kita, saudara kita, bapak kita, ibu kita, tanya oleh kita. Selagi ada kesempatan, ada 10 hari lagi, kalau dia ketinggalan puasa bisa dikodok.
Kalau dia tidak mampu bisa dibayar fidyahnya. Kalau ada orang tua sakit 1 bulan dia tidak puasa Idul Fitri meninggal, maka dia wajib membayar fidyah. Siapa yang fidyah bayarnya? Yakni ahli warisnya atau anak dan keturunannya. Berapa coba bayar fidyahnya? Sehari yang dimakan kita. Tetapi jumhur ulama mengatakan bayar fidyahnya adalah mengeluarkan makanan pokok sebanyak 576 gram, atau kalau hitungan kita 6 ons beras, ya, 6 ons beras. Ya, itu kalau di liter berapa tuh 6 ons itu ya? Itu satu harinya. Ustadz, utamanya kapan dibayarnya ini? Utamanya dibayarnya adalah ketika terbenam matahari atau saat buka puasa. Tetapi kan Ustadz ini mah udah meninggal. Ya kalau sudah meninggal berarti kapanpun silahkan. Yang penting utamanya itu kalau dibayar selama bulan, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, sah nggak? Sah. Tetapi kalau tidak dibayar, maka itu akan menjadi hutang piutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang yang meninggal ini kaitan dengan al-iradah, al-quwwah bis-shaum, kuat melaksanakan ibadah puasa, ya. Orang yang sudah seperti itu tadi, maka dia wajib bayar fidyahnya. Siapa yang bayar? Ahli warisnya. Ustadz, sayanya boro-boro buat bayar fidyah, buat makan juga nggak ada. Misalkan hari warga Bukit Baja mah masak kelewatan itu mah. Ini mah misalkan nggak punya sama sekali untuk bayar fidyahnya, apa yang harus dilakukan? Maka anak dan keturunannya atau ahli warisnya bisa mengkodok puasa orang tuanya yang meninggal tadi. Kalau puasa bisa dikodok, beda dengan sholat. Kalau sholat mah tidak bisa. Orang tua kita meninggalkan puasa, tidak puasa karena sakit, kemudian meninggal berapa hari pun juga kita punya kemampuan untuk mengkodok, silahkan dikodok saja. Tidak kuat kodok, ada buat bayar fidyah, dibayar fidyahnya. Fidyahnya itu yakni 6 ons. 6 ons apa? Beras. Karena makanan pokok kita adalah beras. Ustadz, susah kalau beras mah, saya mau uangkan saja, silahkan. Imam Yusuf Al-Qardawi tidak apa-apa. Tapi fadilahnya utamanya adalah dengan berasnya, ya. Tapi kalau kita merasa ribet, ya diuangkan tidak apa-apa. Ada ahli fikih kontemporer, ahli fikih sekarang, Profesor Yusuf Qardawi membolehkan dalam kitabnya Fiqhus Zakat itu tidak apa-apa. Ya, diuangkan saja 6 ons itu berapa duit, silahkan. Ustadz, saya mau lebihin lah sama uang lauk pauknya, itu mah sedekah namanya, tidak apa-apa. Yang penting pokoknya adalah 6 ons. Ada yang ditanya? Mangga. Tidak ada. Mangga. Dua kali? Bayar fidyahnya. Bukan yang tadi ya, fidyah. Terus dia bayar makannya, dia sekali makan habis berasa 15.000 bisa. Betul. Terus 2 kali makan jadi 30.000. 30.000 gitu ya dalam 1 hari. Ya itu namanya dalam hukum Islam itu ijtihad. Sah saja silahkan, tetapi utamanya adalah dengan berasnya. Afdolnya itu. Ustadz, emang kapan waktu? Sebetulnya bukan pagi sore Pak ya, tetapi itu dia harus 1 kali meninggalkan puasa 6 ons. Itu aja gitu ya. Tidak perlu pagi iya, sore iya, tidak perlu. Yang penting 1 hari 6 ons saja. Misalkan 6 ons cukup berapa piring itu kan? Hampir 6 ons banyak kan ya. Makanya kalau dihitungan. Tetapi utamanya lebih baik kita berasnya saja ya. Karena di hukum syariahnya pun juga diperintahkannya itu mengeluarkan
yang berbentuk makanan pokok. Karena hitungannya kan susah. Kalau kasih satu piring doang ada nggak nih 6 onsnya ya, satu piring. Memang sih ditambah lauk pauknya segala-gala, sayurnya segala gitu ya. Bahkan kalau diuangkan bisa lebih. Tetapi datiyahnya kan ada manhajnya dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sebetulnya, Wah, kalau misalkan kita ngasihnya sudah nanti pas maghrib aja ada tetangga fakir miskin dikasihkan, saya bayar fidyah. Yang penting niatkan itu untuk membayar fidyah. Niatkan, karena kan innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Ada lagi, itu aja Pak ya. Ada lagi. Kalau yang penerima itu satu orang apa? Yang menerima itu. Kalau cuma 30 hari, 30 orang. Nah, utamanya disebar. Jangan terkonsentrasi di satu orang. Gitu ya. Misalkan ninggalin puasanya 30 hari, Bu ya. 30 hari kan lumayan, itu 30 kali 6 on, 3 kali 6 6 kali 3 18, berarti hampir 18 kilo apa Ustaz? 18 kilo kan? 18 kilo di satu orang kan itu tidak terdistribusi normal. Ya, namanya masih banyak mustahiknya. Kan dari mustahik zakat saja dihitungnya, fakir miskin, doa apa, yatim piatu ya. Itu salah satunya, fisabilillah bisa diberikan kepada mereka. Artinya apa? Berusaha untuk disebarkan ke orang banyak. Kalau 30 hari. Dan catatan, yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Kadang-kadang wis kerunya saudara kita juga sama aja, dia fakir miskin, sebelum ke orang lain udahlah ini dulu. Itu mah sudah tanggung jawab kita, dawil kurba, orang terdekat. Ya, bukan untuk penerima fidyah tadi itu mah, tapi harus ke orang lain dulu ya, karena kalau ini mah sudah kewajiban mutlak kita. Itu maknanya ya di sana. Lalu ada lagi muncul persoalan, Ustadz, itu kan yang bayar fidyah hubungan puasa, hubungan fidyah orang yang tadi qudrah ala saum, kuat puasa itu yang ada 4 macam Bu. Pertama ada yang cuma wajib qada. Yang kedua ada yang cuma wajib fidyah. Yang ketiga ada yang wajib qada wajib fidyah. Yang keempat ada yang wajib qada dan kifarat. 4 nih hukumnya nih. Makanya selagi ada waktu dan kesempatan 10 hari lagi kita ikhtiyat, kita muhasabah. Kita hitung-hitung. Ini dalam rangka kita berbahagia menyambut bulan Ramadan. Yang mana wajib qada saja Ustadz? Kalau qada saja kan ada orang sakit. Orang sakit tapi kemudian dia setelah Ramadan itu sehat, maka dia wajib untuk mengqada, beres. Ya itu mah beres, qada saja. Atau orang yang hamil. Orang hamil dia tidak puasa, barang ditanya kamu kenapa tidak puasa? Nggak kuat, sayanya capek, lemes. Maka itu dia cuma wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Ya, yang kedua wajib fidyah. Tadi wajib qada, kedua wajib fidyah. Siapa dia? Wajib fidyah itu orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh lagi, atau orang yang sakit langsung meninggal, maka dia wajib fidyah saja, tidak wajib qada. Atau diambil salah satunya, bisa diqada oleh ahli warisnya atau dibayarkan fidyahnya saja. Lalu yang ketiga wajib qada, wajib fidyah. Yang seperti apa ini kasusnya? Yakni bagi orang-orang yang dia meninggalkan ibadah puasa tetapi dia khawatir terhadap yang lainnya. Contohnya, orang hamil takut kenapa-napa terhadap janinnya. Orang menyusui takut kenapa-napa kalau dia puasa anak yang nyusunya. Apa artinya? Khawatir dengan yang lain, bukan terhadap dirinya. Maka itu wajib qada, wajib fidyah. Ibu ya, ya kan mungkin saja ibu-ibu tahun kemarin mah masih ada yang hamil nggak kuat, saya aduh lagi 8 bulan Ustadz, bulan Ramadan kemarin mah nengkarak salah, nyengigir salah, komo-komo puasa abot Ustadz. Iya kali yang saya nggak ngerasain. Iya.
Iya kan? Nah, nggak apa-apa itu tidak berpuasa. Yang penting dia nanti bayar gantinya, mau dengan kodok fidyah atau dia dengan kodok saja. Ustaz, saya mau bayar fidyahnya saja, itu tidak dibenarkan menurut syariat. Kalau dia mengkhawatirkan terhadap anaknya, ya. Berapa Ustaz? Sama 6 ons. Jadi ada yang wajib kodok, wajib fidyah, wajib kodok, wajib fidyah. Ada yang keempat, wajib kifarat dan wajib kodok. Ya, wajib kifarat, wajib kodok. Kifaratnya apa Ustaz? Kifarat itu adalah mengkifarati dosa besar. Ada yang sudah berangkat haji? Ada kan? Abu Hajinya ya kalau nggak salah ya. Ada Abu Hajinya. Mana kan Abu Hajinya? Ada. Sudah berangkat haji kan? Di haji itu ada yang wajib kifarat. Kifaratnya itu adalah kalau kita medam, itu penggantinya bagi kifarat. Orang yang